sebelumnya kita juga sudah banyak ya project redelivery yang masuk di GMF. Tapi dalam perjalanannya memang ternyata project redelivery itu punya keunikan tersendiri dibandingkan sama project package yang selama ini kita pernah atau sering kali lakukan. Jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan apa sih kira-kira perbedaannya, apa sih uniknya, dan gimana seharusnya kita menyikapi hal itu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada kepada Bapak Ananta Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita ngasih aplaus dulu dong buat Pak Ananta. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini berkumpul, ini bukan kursus ya. Ini cuman sharing session dan saya minta jadi workshop. Habis itu kita banyakin tanya jawab sedetail mungkin karena saya juga nggak bisa menjabarkan dalam bentuk slide-slide pengalaman saya. Alhamdulillah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, bukan pengalaman Irfan pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi saya selama berkarir di aviation, kebetulan waktu di Jazeera saya menghandle redelivery 4 pesawat. Jadi itu masih rekor saya di dunia karena saya bisa ngedeliver 4 pesawat dalam waktu 1,5 bulan. Dan saya belum pernah nemuin lagi kayak gitu ya. Terus selama di Sriwijaya saya udah handle 27 delivery dan 7 redelivery. Lalu sebagai konsultan saya sekitar 6 pesawat. Dan sekarang di GMF nggak tahu lah, artinya teman-teman yang kerjain, tapi saya mau bagi gitu. Sebenarnya sebagai konsultan, sebagai MRO, apa yang saya diharapin? Secara ringkas sebenarnya pemenang dari delivery dan reverse adalah MRO-nya. Lessor sama lessee berantem itu MRO akan dapat kerjaan. Cuman kita suka salah, kita dianggap berpihak pada salah satu, kita dikomplain TAT segala macam. Nah yang terpenting adalah memaintain TAT. Karena project TAT yang ditangkap oleh teman-teman TP itu tetap ada revenue per days-nya Pak. Anda dapat proyek misalnya Indigo, ya 600.000. Tapi kalau dikerjain setahun kita rugi juga. Dibagi 365 hari jadi kecil. Kalau 600.000 kita bagi 2 bulan, bagus. Jadi bisa 20.000 per hari revenue per days-nya untuk line itu gitu loh. Nah, saya selalu bilang teman-teman, kalau project molor itu harus ada lawannya. Lawannya itu NPPA atau additional work scope yang seimbang. Jadi Anda harus tahu satu line itu berapa sih cost per day-nya. Nah, Anda harus dapetin NPPA di atas cost per day-nya baru kita untung. Setuju nggak? Nah, jadi nggak boleh sebenarnya ada produk delivery molor-molor kita untung itu juga enggak. Kita rugi karena kerjaannya mungkin nggak nambah banyak. Kecuali kerjaan nambah banyak ya, dapat engine, dapat APU segala macam nggak apa-apa. Tapi pesawatnya kita tarik keluar juga. Kalau nggak ada udah idle, tutup seal, kita kasih pesawat lain masuk di line itu. Ya, gitu ya, clear ya. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan ya, ngadep kamera, lambain tangan ya. Nanti nggak kuat. Ya. Nanti silakan jangan ragu-ragu ya, karena ini banyak diskusinya. Oke, next slide. Nah, saya udah printin, udah dipegang printout kan ya? Biar nanti nggak usah nyatet-nyatet, tinggal nulis-nulis nyoret-nyoret di situ. Coba balik dulu ke halaman sebelumnya tuh ya. Nah, ini juga jenis pesawat baru ya. Saya baru lihat ada pesawat ada Windows di door-nya ya. Mungkin kita harus cari nih. Kalau buat kuis boleh juga nih, pesawat apa nih, yang ada door-nya di Windows. Soalnya ada window di door-nya di depan. Oke. Ini prosesnya ya. Jadi kita ada 3 hal ya. Ini kita hadapin sebagai MRO. Semuanya MRO. Pertama adalah current lease, ya, current lessee atau operator. Lalu di tengah ada lessor. Kadang-kadang ada yang kanannya, kadang-kadang ada atau enggak. Contohnya kemarin yang di TJ ngerjain DAE Fiji ya. Kita ngerjain dari next lessee, current lessee-nya dari Fiji, lessornya DAE, next lessee-nya adalah Tarko. Ingat nggak Tarko yang apa? Sudan. Apa Afrika sih waktu itu, logonya lupa saya, apanya Afrika gitu. Nah, ini tiga-tiganya, tapi kadang kita cuma 2 antara current lessee dengan operator. Lalu di mana GMF MRO harus berpihak? Ingat, kita hanya boleh mengasih data, mengerjakan sesuatu kepada pemegang work order. Nah, kalau dari yang kiri ke kanan, artinya proyek redelivery. Dia mengembalikan pesawat, ya. Itu yang mengasih work order adalah current lessee-nya atau current operatornya. Jadi dari kasus Fiji tadi, Fiji yang ngasih. Jadi Anda ada finding atau ada apapun, Anda hanya berhak ngomong ke Fiji. Nggak boleh ke lessor, nggak boleh juga apalagi ke next lessee, bocorin. Itu jangan. Kalau kita tahu berpihak, mereka akan komplain berat, bahkan mereka akan minta penalti segala macam. Ya. Dari sini, ada ini nggak? Sorot-sorotan. Pertama adalah kita pastikan work package itu asalnya biasanya dari delivery condition. Ya. Redelivery condition itu mirror sifatnya. Mirror artinya apa?
kalau Anda dulu dikasih delivery seperti ini, akan mengembalikan seperti ini. Itu standar biasa. Misalnya ED harus clear 6 bulan ke depan. 6 bulan itu 180 days. Berarti waktu Anda ngembaliin, Anda juga harus mengclearkan ED 180 hari ke depan. Misalnya, terus nggak boleh ada temporary repair. Sama, Anda waktu ngembaliin pesawat nggak boleh ada temporary repair. Makanya, tolong kalau bisa, ya PO itu minta baik-baik ke current lessor. Delivery condition kamu seperti apa sih, biar kita bisa mengerti. Jadi kita bisa double check kesalahan kalau kamu lolos. Paham nggak? Jangan kita malah sok tahu, kita malah, ini kan bisa di temporary repair, malah jadi masalah nanti. Ya. Nah, terus turunan work package selalu biasanya si cek. Biasanya pesawat diambil, dibalikan harus fresh si cek. Walaupun mungkin si ceknya masih lama sisa umurnya, tapi mereka harus melakukan. Ya. Terus EDSB jelas, tadi EDSB biasanya tergantung. ED-nya tuh clear dalam berapa hari. SB juga, SB kategori berapa yang harus dikerjakan. Itu bisa mereka ada. Mereka biasa ini lessornya udah current lessor udah ngasih nih list SB dan list ED-nya. Ya. Oke. Lalu terus ada juga den bakal chart. Ini udah pasti. Den bakal. Nah, makanya den bakal chart yang lama Anda harus minta. Dan ini sebenarnya duit teman-teman. Kalau disuruh remapping, artinya Anda mengecek den bakal chart yang dulu plus yang nggak ada di situ. Yang nggak ada di situ jadi tambahan. Biasanya bekerja sama dengan teman engineering. Itu duit juga buat kita, buat ngecek sel. Nah, cuman ingat kita ini ada weakness. Weakness kita apa? Yang ngerjain di lapangan TJK ya, yang buat itu. Tapi yang ngerjain kalau komponen desain to shop TBR. Saya pernah ada case ya dengan Indigo. Horse step leading edge banyak den, multiple den. Ya. Si teman TJK mikir itu kan kerjaan shop, harusnya dicopot ke shop. Orang shop bilang nggak ada yang ngirim ke kita. Akhirnya nggak dikerjain sampai last minute. Habis saya marah-marahin, saya keramasin. Ya, akhirnya kerjaan di akhir, di remapping segala macam dan itunya. Nah kayak gitu itu jangan salah tangkap. Kalau emang bisa dicopot di shop, tapi tetap teman-teman TJK, teman-teman hanggar yang mastiin barang itu dicopot. Bukan ngarepin teman-teman shop nyamperin gitu, enggak. Kuncinya teman-teman di hanggar harus sebagai inisiator, PO terhadap inisiator. Ingat, semakin banyak finding, semakin banyak duit buat kita, betul nggak? Itu yang kita harus tahu. Jadi Anda harus senang kalau banyak kerjaan, banyak finding. Jangan dibalik. Malas ada finding ini gua. Yang perlu datang depan nih, biar naboknya gampang. Ya. Jadi semakin banyak finding kita semakin enak. Dan bakal chart ini kunci. Ya, banyak delivery itu lama karena dan bakal chart. Karena ternyata nggak bisa di-apply per SRM, harus kontak manufacturer. Nah, itu juga kuncinya. Jadi kedua lagi cabin inspection. Nah, cabin inspection ini paling abu-abu. Karena selalu ada kata-kata normal wear and tear, standar aviation, kadang-kadang begitu kata-katanya. Nah, kita kan susah mau bilang ini ada scratch, ada di pending kursi misalnya gitu ya. Ada scratch itu harus betul nggak apa-apa. Tugas Anda menemukan finding sebanyak mungkin, asalkan Anda nggak serahkan ke lessor. Anda serahkan ke current lessee atau operator. Silakan Anda putuskan ini mau kita kerjain apa enggak. Ingat, semakin banyak finding, semakin banyak duit buat kita. Tugas kita menemukan sebanyak finding, kasih ke dia, biar dia putuskan. Karena dia akan merasa beruntung, sebelum lessor nemuin kita udah bisa mencegah. Itu penting. Jangan sampai udah dikasih ke lessor nemuin, ini kok nggak diganti, ini kok nggak diganti. Gitu. Kembali lagi kuncinya adalah punya kesepakatan di delivery condition seperti apa. Sebenarnya operator tuh biasanya punya pengalaman gini, dulu waktu kita ngambil pesawat juga nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa, itu silahkan mereka yang berantem. Jangan kita coba-coba nengahin, paham nggak? Kita hanya bekerja untuk yang ngasih WO. Selama ini ngasih WO adalah teman-teman current lessee atau operatornya, ya itu cabin condition. Terus engine APU, nah engine APU juga ada klausulnya di delivery. Kalau bisa tuh diminta biar teman-teman engine shop bisa lihat. Ada 2 kali BSI biasanya. Ada 2 kali BSI biasa dalam engine APU. Satu adalah biasanya primary BSI sebelum pesawat terbang. 1 kali lagi setelah demo flight. Itu udah pasti ada BSI. Ya, itu chance. Kalau preliminary biasanya untuk menentuin engine ini di awal-awal. Karena kalau engine ini harus masuk shop atau engine ini harus masuk APU-nya harus masuk shop, itu bisa dikerjakan di awal selama pesawat itu C-check. Ingat, ya, di delivery condition kadang-kadang nggak boleh ada on watch damage. Misalnya ada blade cracknya masih within limit, tetap nggak boleh. Karena itu masuk on watch biasanya, itu nggak mau mereka biasanya. Tapi dengan catatan waktu
waktu nerima itu ada apa enggak. Jadi kalau di delivery ada namanya concession Pak, atau ada yang bilang exception ya. Itu adalah catatan-catatan yang sepakat untuk dikerjakan atau dikompensasi dengan uang. Itu berlaku di delivery dan redelivery. Jadi nggak semua defect ini harus diselesaikan dengan pekerjaan MRO, enggak. Kadang-kadang bisa di buyout namanya. Pernah dengar? Jadi di buyout aja kita di buyout sekian ribu gitu. Ya. Cuman jangan kasihan kalau operator yang saya agak katrok udah redelivery lama ya. Kan selama redelivery bayar sewa mereka ya, tahu kan ya. Terus kalau lewat tanggalnya, misal tanggal redelivery-nya adalah 1 Agustus. Begitu lewat itu double rent, Pak. Jadi kalau Garuda nyewa pesawat baru 400.000 per 1 Agustus itu mereka udah kena 800.000. Tapi pro rate, misalnya selesai tanggal 20 Agustus ya, 20 per 30 kali 800. Kebayangkan, maka harus dijagain. Kalau saya selalu bilang kayak Indigo, setahun di sini, itu rugi dia. Mendingan buyout langsung aja sama lesornya. Kasih duit nih, 2 juta, selesai. Karena bayar sewanya aja bisa lebih dari 2 juta udah. Selama setahun, betul nggak? Taruh lihat 300.000 sewa dia. Coba, kalau 2 tahun berapa kali 24? 6 juta Pak. Mendingan saya buyout 4 juta atau 2 juta saya buyout. Nah kadang-kadang di situ redelivery, delivery itu adalah it's a company game. Itu suka salah, saya udah terangin teman-teman lain berapa kali itu di sharing session kayak gini. Waktu saya di Sriwijaya saya terlibat langsung, it's a company game. Saya sebagai DT, saya nego dengan lesornya. Saya ngomong, kalau lu kasih kayak gini gue nggak mau lagi ngambil pesawat dari lu. Kalau pokoknya banyak saling mengancam lah, biasa lah. Akhirnya mereka setuju, karena kalau jadi tim game, apalagi timnya anak baru, kutu kupret gitu ya, terus ya di sana nurunin VP atau direktur tekniknya lesor itu, wah udah biasanya habis deh, kalah gertak, kalah macam-macam, akhirnya rugi. Nah makanya sebenarnya kalau kita kelihatan panjang, saya selalu anjurkan buyout ya. Nah buyout kita rugi memang, kita nggak jadi dapat kerjaan kan kalau buyout. Nah semoga kita nggak ada yang di buyout, tapi kita ngerti. Nah engine review dan segala macam, nah ini penting ada di delivery condition. Nanti mungkin kapan session atau nanti saya share ke Pak Irfan lah contoh-contoh delivery condition ya, ada di laptop sih sebenarnya. Oke. Nah, yang terpenting ada ini saya teman lupa. Selalu kerjakan work reference. Tugas Anda hanya membandingkan dengan work reference. Jangan pernah membandingkan dengan rasa. Saya rasa masih bisa. Pengalaman saya masih bisa. Enggak bisa. Karena pengalaman Anda 5 tahun yang lalu ngadepin defect yang sama, mungkin manualnya udah beda, betul nggak? Nah, manualnya yang itu harus Anda. Jadi Anda selalu against ini. AMM, ADSB, SRM juga, SRM tambahin AMM, SRM ya. ADSB, EO, dan juga ada additional work request nggak yang spesifik yang memakai referensi, karena misalnya ada EO, ada SB terus jadi EO, referensi ada di EO, ya itu yang harus pas perhatikan ya. Nah setelah ini selesai Anda kerjakan, kalau ada finding Anda akan kerjakan ya, repair as per manual atau kontak OEM. Nah ini yang sering ini, kalau begitu di luar OEM langsung kontak Airbus atau kontak Boeing, jangan ditunda. Karena kadang-kadang itu yang bikin lama redelivery dan itu ngerugiin kita. Saya bilang, kalau kita delay-nya nambah, panjang hanya karena nunggu keputusan, sebenarnya kita rugi. Tapi kalau udah langsung ngerjain barangnya, man hour kita kehitung, nah itu. Nah ini satu lagi, teman-teman, MDR. Tolong MDR jangan pernah diukur hanya pada saat kerjain. Pengalaman saya berantem dengan ST Aero, dengan SRT di mana-mana, mereka paling udah mengalokasikan MDR paling enggak 10 man hour untuk persiapan MDR. Paham nggak? Anda begitu ada MDR, Anda ngecek manual nggak? Ngecek manual, Anda cek material nggak? Itu dihitung Pak. Jangan pernah nggak dihitung man hour-nya. Itu buat bahan bargain kita. 10 paling nggak 10 man hour udah diatur di sana. Lumayan kan? Jadi kita nggak kepotong capping nanti. Kalau ditambahin tambah pekerjaannya berapa gitu. Jangan kita suka GMF saya lihat ini maha baik. Ya, hanya diukur man hour saat ngerjain. Dan itu juga saat kerja kalau barangnya datang. Jadi kalau barangnya nunggu barang nggak pernah dihitung man hour-nya. Ya, kalau kita nggak sekarang mulai biasa kan harus dihitung. Setelah Anda repair manual, terus kalau itu kontak OEM itu penting. Jadi begitu di luar SRM langsung kontak, ya. Tapi bilang sama ini kita mau kontak OEM nih karena di SRM nggak ada gitu ya. Nah terakhir ini kita close DFV. Di sini kita suka banyak kekatroan di sini. Yang manualnya revisinya salah, ya. Yang materialnya ternyata udah expire, sealant-nya segala macam. Terus ada work yang sekarang kasus di Indigo paling terkenal adalah Allodyne. Allodyne 1200, teman-teman semua main apply, toolnya nggak diisi. Saya kaget kok nggak ada hotgun. Loh, memang perlu hotgun Pak? Baca SRM. Di SRM-nya bunyi, ya, dikeringkan di suhu 60 derajat. Saya emang bilang, emang kamu tinggal di gurun pasir? Terus didiemin aja 60 derajat emang. Berapa suhu temperatur di luar, ambiennya? Paling 30 paling panas.
Artinya apa? Nggak harus itu terus ada tulisannya ada perlu hot gun. Ternyata hot gun nggak pernah dipakai, saya suruh ulang semua. Karena takutnya apa? Oksidasi. Begitu Anda timpa pen nanti muncul tuh meletak gitu, bulet-buletan kayak gitu. Itu kita takutin ya. Jangan sampai, makanya baca lagi manual, ya. Itu penting. Jangan kata dari dulu kayak gitu ya, saya celaka ternyata selama ini kita salah. Ya, tolong dibaca material. Kalau haloden ada tipenya, ada yang tipe pen. Memang tuh nggak perlu lagi di keringin hot gun. Tapi beda part number. Makanya hati-hati, part number cocok nggak dengan ini ya. Anda harus cek sebelum itu. Lesor sangat teliti. Mereka bisa minta iseng hanya gara-gara itu, karena sering waktu saya pegang jadi lesor, posisi lesor, saya tahu begitu kurang sedikit, saya balikin, saya suruh kerjain ulang. Pernah di NDT yang sangat katro juga bagi saya. Thickness-nya lebih tebal dari thickness-nya plat. Hasil NDT-nya gimana coba? Emang skin pesawat bisa bengkak? Iya, habis setengah tahun. Tapi semua lolos, sampai quality pun lolos nyetem. Saya ulang tuh berapa ratus man-hour tuh, nangis-nangis temannya Pak Ihim tuh, ingat nggak? Tapi kayak gitu Pak, kita sebagai lesor nggak mau, ya nggak masuk akal, nggak make sense lah. Masa habis diukur tebelnya lebih tebal daripada ukuran standar platnya? Kan ya itu kacau. Ternyata mungkin blok yang buat blok standarnya mungkin salah, udah harus dikalibrasi juga. Yang lucunya, saya minta ulang, pakai tool yang sama, toolnya tiba-tiba menghilang Pak, lagi dikalibrasi. Udah yang ngeles-ngeles gitu mah saya udah tahu lah. Itu mah kejahatan kekatoran level 1. Ya. Tapi itu terjadi Pak, dan itu di perusahaan tercinta kita gitu. Oke. Belum lagi yang namanya material sudah expire, itu sering banget saya temuin. Yang sealant segala macam, pas dicek material tag-nya udah expire, masuk kita pakai. Nah, close DFV ini kita selalu kasih ke lesinya dulu. Lesinya kalau lesinya udah nggak puas, kita harus rectify funding lagi, ya. Tapi kalau puas, mereka kasih ke lesor. Lalu lesor pasti terima nggak? Belum tentu. Kayak tadi, lesor bisa lebih teliti daripada lesi. Lesor teliti karena dia nggak mau nanti di sini dia kena, gitu, ngerti nggak? Lesor cek lagi, kalau ternyata masih udah puas, dia masuk ke level condition, di-conclude. Kalau belum, ini langsung tapi. Nah, makanya jangan pernah ngasih DV segabruk-gabruk. Kalau bisa begitu selesai, di-scan-nya suruh periksa mereka. Itu yang kita pegang nggak apa-apa. Jadi mereka juga punya waktu untuk ngecek, kita punya waktu untuk perbaikan. Karena kalau last minute ditemukan 200 DV bermasalah, wah pusing kita Pak. Apalagi kalau ada opening panel lagi, ada kerjaan lagi, kita harus mengulang lagi MDR-nya. Karena apa? Kan kita udah ngebuka panel. Kita bisa nggak pakai MDR yang dulu, yang ngebuka panel yang dulu? Nggak bisa Pak. Lesor pasti minta loh, kamu baru ngebuka nyekrunya lagi, bener nggak? 2 kali kerjaan Pak, itu yang harus hati-hati. Pengalaman saya dengan ITV ya, mungkin tahu Mr. Chat ya, itu sangat teliti, hati-hati, itu sering banget segabung-gabung findingnya. Nah ini kalau bisa jangan nanti disegu, kalau bisa dirilis 5 job card beres, 5 job card bebas, kasih akses scan kopinya, kamu tetap simpen yang aslinya. Takutnya kalau dikasih ke lesor, scan aslinya suka hilang, kececer. Kecuali dia mau agree, kalau nanti hilang kita pakai scan copy ya, itu harus dijelaskan dari awal. Jadi metode pemberian DFP ke lesis harus diomongin dari sekarang. Pak Farani ke ibunya harus ngomong, ini gimana? Kita harian selesai, kita scan, kita kirim kamu akses scan-nya ya, itu yang terbaik. Ya, dia scan-nya, dicek, kalau masih kurang balikin ke kita. Ya. Karena jadi kalau masih on, masih hot, kemungkinan panel masih kebuka, masih belum ada kerjaan yang berhubungan gitu ya. Nah, kalau udah accept, kita masuk ke ready condition, nanti kita sama-sama agree, tapi semua upon flight test, demo flight namanya ya. Karena bisa terjadi sesuatu dalam demo flight, item cabin terutama. Bisa ada tiba-tiba kursinya recliningnya rusak, ada oksigen masa ngedrop sendiri, macam-macam lah. Ada yang pintunya getar, ada kadang berisik. Kalau terlalu berisik mereka komplain. Atau ada netes di geli, itu sering tuh. Ya, itu jadi tergantung setelah demo flight baru rektifikasi, baru agree. Nah, selanjutnya adalah begitu lesor udah accepted antara dua ini, ya baru next lesson ini boleh masuk. Next lesson ini nggak boleh nginspek kalau belum ada izin dari lesor, itu ingat Pak. Kesalahan kita suka apa? Masih di sini belum selesai, funding dari sini udah ada, itu nggak boleh. Kau bilang saya nggak mau, kita hanya terima setelah kamu berdua beres. Jadi dan ini pun harus lewat lesor. Nggak boleh dia tiba-tiba nggak tahu nih saya udah ada next lesson-nya belum. Nah kalau nggak ada next lesson-nya, hati-hati Pak. Lesor biasanya tengil. Dia akan memperpanjang, melama-lamain. Yang rugi kita. Kalau kerjaan nggak banyak nambah, yang rugi kita. Yang rugi kita apa? Kenapa? Lain kita kepake. Makanya kalau saya harus berani, begitu Anda merasakan selesai, paket selesai, kalau dia mau ini, tarik pesawatnya keluar, boleh.
kita selesaikan, kita tarik, bisa keluar. Anda mau terusan inspeksi terserah. Tapi kita, misalnya pekerjaan kita sudah selesai yang berdasarkan work package ini. Work package ini nih, ya. Gitu ya. Itu hati-hati, Anda jangan main iya aja, atau Anda akan kebuang waktu banyak. Kita rugi, lainnya nggak bisa kita jual. Nah itu yang nanti Seibu akan mengalami kemungkinan lesornya cari gara-gara terus terhadap Seibu, bukan terhadap kita. Artinya dia akan memanfaatkan sedetail karena menunggu ini. Kalau nggak ada ini ngapain gue cepet-cepetin. Ingat tadi, kalau dia terlambat menerima delivery dia akan kena double rent. Nah, yang double rent yang sering apa? Kita kadang-kadang mikir, lesor bayar take rate $200 gitu ya, apa duitnya nggak habis? Ya enggak Pak. Take rate taruh rate-nya sekitar 300 sampai 400 per hari. Ya, sebulan berapa cuma? Kalau 400 kali 3, kalau 30, nggak akan paling 25 hari ya kan ada libur. $10.000 Pak. Double rate tadi saya ceritain berapa? Dari 400 dia jadi berapa? Untung banyak lesor. Makanya lesor tuh makhluk yang paling beruntung lah kalau kata saya. Memang masalahnya terus punya duit banyak. Kecuali pandemi kemarin, ada lesor yang ketahan pesawatnya di Rusia sampai lebih dari 100 pesawat. Nah, itu keringat dingin tuh dari VP sampai bawah tuh keringat dingin. Gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini sama Pak. Kalau dari delivery, nah dia kan harus, dia punya delivery, ini mestinya delivery condition nih, Erza salah aja. Perasaan udah saya coba aja. Dari sini ke sini kan delivery condition. Ini redelivery condition. Ya. Ini colong dicoret ya nya. Ini delivery condition ya. Nah, delivery condition ini biasanya udah mirror, di sini udah dikerjain sama ya. Cuman kadang-kadang ada additional package karena apa? Beda negara bisa beda peraturan. Nah, waktu diskusi gitu biasanya lesor akan mengasor, oke, negara kamu butuh misalnya medical kitnya tambah satu lagi. Nah, berarti ada installation medical kit. Nah, jadi butuh ini namanya additional work package. Biasanya nggak banyak. Kalau lesornya G2, negosiasinya bisa nol. Nggak ada ini. Semua pasti ini langsung diterima aja. Kayak kasus Tarko kemarin tuh langsung, makanya cepet redelivery-nya. Karena persis mirip work package. Tinggal si Next Lessee ini ngecek dokumen-dokumen tadi yang udah kita serahkan. 100% bener nggak? Belum tentu juga. Ada Next Lessee yang sangat teliti. Ya, saya pernah pengalaman dulu waktu ngedeliver pesawat Sri Lanka ya. Dari pusat saya Jazeera Airways ke Sri Lanka, itu dia nurunin tim delivery acceptance-nya 6 orang. 6 orang, setiap bagian ada ahlinya, cabinnya ada, avionik, terus sistem, terus ada lagi orang technical record, ya, terus inspektornya gak ada, punya ada 6 orang lah. Nah itu teliti banget, apa yang sudah saya siapin dia cek lagi semua. Dan ada aja finding kadang-kadang ya, 1 atau 2 item. Kadang-kadang IPC, dan lucunya kadang-kadang IPC-nya salahnya Airbus. Tapi tetap kita yang nanggung, ternyata salahnya Airbus, dari awal dia salah naruh part number saya. Begitu dikontak Airbus, bener kamu salah, ternyata harus ini. Itu kelabakan lagi kita. Seperti itulah ya. Masalah escape slide dengan slide rough dulu saya mengalami. Ternyata pesawat saya itu belum slide rough, hanya escape slide. Tapi IPC-nya slide rough. Konyol kan jadinya kan. Kondisi fisik awalnya escape slide, saya harus ganti. Karena persyaratannya si Sri Lanka harus slide rough di delivery condition-nya. Ini kadang-kadang ada ini yang membedakan gitu ya. Nah ini kita harus cermat, dari sini sama, dari sini flow-nya sama Pak ya. Work reference kerjakan lagi sesuai AMM, ada finding atau tidak, repair as per manual, ini closing DFP, lessor check, baru balik ke sini. Kalau lessor check udah agree, baru balik ke Next Lessee. Jadi ini kira-kira tolong teman-teman perhatikan flow ini, mungkin next aja. Nah ini things yang harus di-consider ya. Tolong prioritaskan cabin inspection seawal mungkin. Kenapa? Karena cabin itu peculiar item. Peculiar item apa? Tidak standar untuk setiap airline. Kalau Anda, dan yang lucu kadang-kadang OEM-nya udah nggak nyetok. Contoh laminating, pakai isovolta punya. Begitu dikirimin gambarnya ke isovolta, oh kita udah out of production. Celakanya modelnya yang burcak-burcak yang aneh-aneh. Jadi kalau kita kasih ganti yang polos ketahuan. Itu nasib. Tapi kita kan harus di awal, kita harus cari solusi gitu. Kadang-kadang airline-nya punya, kalau saya selalu menyarankan, airline tuh harus kalau ngambil tipe yang peculiar harus punya satu set, paling nggak satu roll. Ngerti nggak? Contoh kalau seat cover, saya waktu di Sriwijaya, begitu pesawat datang, seat cover saya copot semua Pak. Saya ganti ke lokal. Yang lama saya simpen buat rider. Begitu rider saya pasang pasti yang sama dengan TSO yang sama, jadi kelihatan tagnya semua masih sama seperti dulu, mereka langsung akses. Padahal itu tidak dipakai selama 5 tahun. Tapi itu cara menyelamatkan diri. Kenapa? Kalau satu aja robek kita nggak bisa, kita harus kontak, mereka bilang, saya mau vendor yang sama, misalnya Botani, ya kalau Botani masih ada nyetok warna itu, kalau enggak, special order Pak, bisa, Botani bisa special order Pak, tapi 3 bulan, celaka kan? Artinya makanya ini cabin ini harus duluan di awal.
Maka saya pengen teman-teman shop jangan lagi nunggu. Kalau udah ada pesawat masuk retail, datengin, cek sedetail mungkin sampai ada yang potensi robek nggak. Kita kasih tahu ke next lesinya, ke current lesinya, ini ada potensi robek, mungkin langsung nanti akan finding gitu. Tapi ini decision kamu, kita belum open MDA, jadi masih tektok dulu. Pokoknya kalau yang bukan AMM masih rasa gitu kayak robek ini, Anda jangan open MDA dulu, discuss dulu sama current operator atau current lesinya, paham ya? Karena itu bisa panjang cerita kalau kita udah terlanjur MDR. Masalah MDR karena nggak bisa dihapus listnya, gitu ya. Oke, ini tolong. Nah ini structural inspection juga harus duluan nih, ya. Karena kadang-kadang kontak manufaktur di atas SRM ini pengadaannya lama banget. Jadi kita harus pintar. Ini semua dua harus di awal, ya. Nah dokumen tadi saya bilang, kita harus tertib Pak, bahwa job card apa sih referensinya harus ada AMM-nya. AMM current nggak? Terus kedua materialnya bener nggak? Kedua toolnya bener nggak? Ada bond toolnya jangan lupa. Bond tool saya tahu bond tool kadang-kadang kita ngarang. Udah tahu lah. Tapi yang penting ada. Karena kalau nggak ada itu yang celaka, yang merah itu ya. Bond tool. Semua kita harus manage dokumen, terus dokumen harus di scan kapan. Kalau bisa dokumen asli selalu kamu yang simpan dulu sampai pusat retail. Tapi scan mereka udah bisa akses, bisa periksa di komputer. Gitu ya. Terus ini ingat pesawat masuk dengan work order revision 0 selalu. Di tengah-tengah bisa nambah nggak? Bisa, itu trackingnya, ini revisi 1 nambah berapa. Jangan sampai kita lupa. Di CRS kita suka salah tulis. Kita udah work package revisi 5, di CRS masih tulis revisi 0. Customer ngamuk lagi, gimana sih game-nya? Bener nggak nih, tali sheet-nya sama nggak? Langsung dicek semua. Ingat, selalu di tracking revision ini work package-nya ya. Dari revisi 0, 1, 2, 3, setelah pada revisi baru, pindah revisi 1. Begitu lagi revisi 2, itu penting. Biar kita nggak ribut di belakang sama siapa. Dan semua harus tanda tangan. Si pemberi pekerjaan tuh harus tanda tangan revisi 1-nya ini ya penambahannya. Ini jangan lupa. Ya. Nah ini, be careful with long run time. Karena ada kemungkinan ada new manual revision-nya terjadi di Indigo Pak. Karena lebih dari setahun, revisinya berubah. MDR-nya semua berubah semua. Celakanya kita harus baca lagi. Takutnya benar-benar ada revision bar kan. Ternyata metodenya beda. Nah itu yang celaka. Makanya jangan lama-lama nih, bahaya. Terus juga, kalian harus punya knowledge. Kalau lebih dari setahun, itu namanya hydraulic flushing. Semua harus dilakukan Pak. Karena bisa ada berubah, cara hidrolik bisa jadi kayak ke plastik-plastikan. Saya pernah ngalamin di Sriwijaya dulu. Ya. Itu juga harus lebih dari, sebenarnya kalau saya sih lebih dari 6 bulan ground time harus flushing semua. Dan ini kita omongin ke customer, takutnya nanti akan problem waktu test flight segala macam. Dan itu, apa namanya, yang buat fuel? Bukan, cairan biobor. Itu juga cek dulu, kalau lebih dari setahun, Anda harus apakan tangkinya kalau nggak kosong, kan harus dituangin itu. Terus engine EV yang turun, harus preserve nggak? Nah, PO harus punya knowledge itu, ini akan berapa lama? Paling kan dicatat, kalau 1 bulan nggak bergerak, Anda mulai tawarkan kita preserve aja ya, 1 tahun atau panggil orang TV. Jadi lagi duit, kan ada WO-nya, betul nggak? Tapi itu masuk ke work package-nya, jangan lupa. Kadang-kadang mereka ngeri, oh, ternyata setahun di bawah ini nggak ada preserve, wah, celaka lagi. Ya. Nah terus ini, know the boundaries and who your customer release tadi tahu kapan kita harus boleh ngobrol. Kita nggak boleh ngobrol ke lessor tanpa izin next lessee, current operator. Current operator juga sebenarnya udah bilang ke lessor, kamu nggak boleh ngomong ke GMF langsung, harus lewat kita, harus ditemenin. Bertiga meeting boleh, berdua nggak boleh. Ya, biarpun kamu tadi diiming-iming, ntar saya panggil ke ruang lessor, jangan pernah mau. Itu akan jadi perkara. Kalau ketahuan kita ngomong sama lessor akan jadi perkara tanpa izin ke operatornya. Ya. Ada beberapa operator yang merasa rendah diri lah, jadi sama lessornya takut gitu, tuh banyak ya. Tapi kita jangan ke bawah kayak gitu, kita harus di posisi netral terus, kita taat pada ke pemberi pekerjaan yang ngasih work order, itu kita penting ya. Nah, ini lalu regular communicate nih, jadi meeting bertiga ini gini, Anda boleh meeting terus-terusan tiap hari sama pemberi pekerjaan, tapi utamakan ke dia untuk seminggu sekali paling nggak ngobrol bertiga. Karena apa? Kalau ada ekspektasi finding yang bakal panjang dari lessor, bukan dari operatornya, kita bisa advice. Karena kalau di akhir takutnya malah si operatornya akan rugi. Ajarkan ke operator, kamu update lessor kerjaan sampai mana, findingnya mana, itu regular paling nggak seminggu sekali lah. Ya. Terus ini, kita keunggulan GMF itu sebenarnya kita tuh fleksibel, tapi yang penting comply manual dan kita asertif. Itu keunggulan GMF, saya lihat tuh fleksibel. Kita nggak, kalau kamu pernah ngerawat pesawat di Lufthansa, nambah work package itu bisa susah. Oh nggak bisa Pak, karena line kita akan dipakai lagi oleh next operator. Begitu mereka ketat. Kalau kita nggak, oke terima-terima aja, karena kita kadang-kadang terlalu baik. Molor-molor kita nggak sadar bahwa line itu bisa dijual.
Kalau di Lufthansa susah Pak. Dan karena Jerman orang tegas gitu, jadi kan kita yang ngasih gak minder, tapi kita jadi sebel. Pengennya nanti dia dikerjakan sendiri di mana begitu, ya. Itu udah maklum. Nah ini keunggulan GMF tuh ini fleksibel. Gitu Pak. Jadi sebagian besarnya sebenarnya rules of the game mungkin teman-teman udah tahu, tapi jangan sampai salah. Gitu ya. Dari saya sih itu aja dulu, Pak Erza. Mungkin kalau udah mau tanya jawab silakan. Cik. Baik, terima kasih banyak Pak Ananta. Kita beri applause dulu buat Pak Ananta. Oke, sekarang kita buka sesi diskusi ya. Bisa yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, silakan. Ya, silakan Mas. Berdiri, duduk aja ya. Boleh duduk. Boleh disebutin Ya. unit sama nama. Selamat pagi Pak Ananta. Pagi. Terima kasih untuk waktunya. Saya bertanya, dari beberapa flowchart yang dijelaskan itu terbagi 3 ya, ada current lessee, lessor, dan next lessee. Ini kita kebanyakan sebenarnya dari base maintenance Pak. Normalnya kita menerima work package, meskipun ada beberapa dalam preparation kita terlibat, tapi tidak secara utuh gitu. Sementara di sini ada barrier-barrier yang Pak Ananta sebutkan itu yang harus dijaga gitu. Nah, di sini kita sepertinya kekurangan itu Pak. Itu satu, yang menjaga barrier seperti operator atau next lessee gampang ke pesawat gitu, atau di luar operator misalkan ada representatif lain gampang menerima data-data. Itu menurut saya belum ada barrier itu satu Pak. Sepertinya itu harus kita buat juga Pak gitu, dan yang melibatkan kita sebagai produksi yang menerima work package itu yang harus taat, itu kita tidak terlibat langsung Pak. Itu sepertinya kita butuh item planner yang terlibat dalam proses ini. Ini sebenarnya sangat kritikal. Saya sebenarnya setuju banget, ini proses bisnisnya bagus Pak. Pak Anta menjelaskan detail sebenarnya itu yang terjadi week di kita Pak. Mungkin dari saya itu Pak, bagaimana kita membuat barrier itu untuk mengantisipasi kondisi ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya, terima kasih. Jadi yang pertama sebenarnya tadi meeting meeting pertama meeting apa? Ya. Itu kita harus ngomong bertiga. Kita PO, lalu pemberi pekerjaan, ya, plus resornya untuk membiasakan rule of the game-nya. Kita utamakan bahwa saya hanya bisa terima omongan dari si cek pertama di SR Teknik. Ada orang namanya terkenal, legendnya sana namanya Sigenthaler. Dia seorang planner, kepala planning. Itu depan mata saya sendiri, dia bisa nyetop pekerjaan, manggil orang quality yang lagi jalan. Ini kan tugas kamu kerjaan sekarang saya tungguin. Sampai kayak gitu Pak, nyuruh inspektor menginspek pekerjaan dia nguasain sekali job kerjaan sekarang saya tungguin. Terus dia bisa menolak kalau ada pekerjaan tambahan bagi dia nggak perlu nih kan bisa orangnya sama. Nah, kita kadang-kadang teman planner kita jarang diajak ketemu dengan operator. Padahal itu penting untuk exposure dia, pengalaman dia. Jadi next PO dengan ditemenin orang planner baru bertemu dengan itu. Jadi ada pertambahan pekerjaan, signifikansinya apa kita bisa tahu. Ya. Dan yang terpenting kita harus minta kalau bisa apa sih redelivery condition kamu, biar kita bisa bantu cek. Takutnya ada yang lewat, gitu. Bukan kita bilang aja, kita punya tim yang bisa membantu membreakdown work package kamu sudah cukup apa belum. Coba contoh yang saya Budi minta. Nanti kalau enggak TBS-nya bisa diskusi sama saya sebenarnya atau kita breakdown seperti apa. Next mungkin kita ajarin bikin itulah, saya boleh. Karena saya sering pengalaman dari delivery condition bikin work package. Baik, kalau kita bikin session khusus, mungkin sifatnya workshop harus ada latihan segala macam. Boleh. Gitu ya. Tengkaseu. Artinya itu benar, memang kita kadang-kadang nggak pagar-pagar itu kita lupain. Itu bikin masalah kadang-kadang. Ya. Waktu IGV kita, Aim udah kenyang banget dimarahin cat ya. Sering banget kita kayak gitu-gitu. Oke, ada lagi? Ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekedar sharing aja Pak terkait pengalaman redelivery project. Yang pertama adalah tadi membahas hubungan antara GMF, operator dengan lessor. Saya pernah punya pengalaman bahwa lessor dengan tech rep itu kadang-kadang hubungannya nggak bagus Pak di GMF gitu. Nah, padahal saya pernah satu kejadian, sampelnya adalah kayak outer pan. Jadi
di awal itu si operator hanya memention kita semua back to the manual. Semua back to the manual gitu. Water pan kita polishing, rev the manual, limit. Pas final itu lessor menyampaikan bahwa nggak final sih, acceptance. Pas acceptance itu dia menyampaikan bahwa kontrak dia dengan operator itu harus no discrepancies. Dengan kata lain berarti bagus semua, Pak. Itu adalah yang saya catat sampai sekarang, bahwa kita harus punya kontrak punya data lah, kontrak antara lessor dengan operator. Kadang-kadang kita hanya fokus pada kontrak GMF dan operator. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita gini. Saya beruntungnya waktu itu dapat lessor dari Macquarie, Mr. Kilred. Dia itu udah pengalaman di sini, pengalaman banyak gitu. Jadi dia tahu siapa yang harus dihubungi. Meskipun saya tahu kita nggak boleh hubungan sama dia, tapi ternyata dia banyak membantu saya, Pak. Karena si tech rep ini yang dikirim ini nggak paham kontraknya malah gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang ini tricky sekali, tapi sangat membantu kita. Itu satu, Pak. Kemudian mungkin yang jadi catatan saya, ketegasan kita, seorang lessor tuh bisa masuk ke pesawat, aksesnya seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau kita kan mindset bahwa kita punya frame bahwa dia acceptance itu dengan waktu tertentu. Tapi kenyataannya kadang-kadang dia bisa sehari-hari, mungkin ada beberapa lessor yang mungkin internal ya Pak, orang lokal gitu, karena berdasarkan pertemanan itu masuk tanpa memperhatikan aturannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, internal mungkin yang saya rasakan yang perlu diperbaiki adalah terkait production engineering gitu ya, Pak. Menurut saya karena sangat penting sekali. Contoh rectification order itu menurut saya sangat penting. Kita butuh kecepatan, ketepatan seperti itu, karena apalagi sekarang kondisi pembelian material itu cukup lama prosesnya. Semakin kita lama mendefine material, semakin lama juga kita mendatangkan itu, dan semakin lama kita nunggu barang-barang itu, Pak. Jadi kalau boleh saya minta tolong itu, Pak, JMF fokus terhadap production engineering, karena menurut saya jantungnya MRO adalah, atau kelebihannya MRO adalah ketika dia merectification sebuah discrepancies gitu. Kalau planning menurut saya di beberapa MRO sama lah, semua pekerjaannya sama, tapi rectification order, kecepatan kita, ketepatan kita itu sangat diperhatikan. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus komennya ya. Jadi MRO tuh rohnya adalah fix by repair, bukan fix by replacement. Kalau fix by replacement yang untung manufaktur, OEM dia ganti partnya. Tapi kalau fix by repair kita yang banyak dapat duit dari man hours, penggunaan tools segala macam. Gitu. Nah, masalah tadi saya bilang kadang-kadang ada lessor yang baik. Setelah berteman saya juga tahu loh, saya termasuk lessor yang baik dulu. Artinya terus terang, karena Indigo take remah, akhirnya kita balik. Tapi kesepakatan Indigo waktu itu bahwa DFV ke saya dulu, baru ke mereka. Karena kalau ke mereka dulu percuma, ke saya findingnya banyak banget. Kalau begitu ke saya, ke dia udah hampir gak ada finding. Akhirnya mereka setuju. Tapi kan semua itu by agreement dari operator. Termasuk Anda ngobrol sama lessor, hati-hati. Anda harus bilang bahwa kita nggak ngobrol kerjaan, misal contoh gitu. Kalau bisa bilang sama lessornya, karena kamu teman saya, kalau ada komplain apa, by email aja. Ya, jangan kita ngobrol. Karena kalau kita ngobrol langsung suka operator lihat, oh kamu ngomong apa, habis itu ada kerjaan tambahan lagi. Oh kamu harus di brainwash sama mereka begitu. Ya, kita harus pintar juga. Soal PE tadi penting, makanya mungkin kalau di kita PE planner harus mulai diajak dari awal. Dan meminta agreement itu sebenarnya kalau untuk delivery hampir saya bilang wajib. Karena banyak ya tadi beyond IMM mereka minta karena udah di persyaratan di agreement. Betul. Jadi harus nggak boleh misalnya window delimitation within limit. Tapi di agreementnya ada harus free from defect, ya udah kalah. Gitu. Kan tuh defect maupun within limit. Gitu. Kecuali lessornya operatornya orang yang sangat senior, pinter, tenang aja, saya yang akan handle. Bisa juga dia ngirimin orangnya kayak gitu, terus orang itu akan ngotot, tapi biarin aja. Decision di dia. Kita inspect, kita bilang within limit, besok harus diganti, ya keputusan dia, bukan keputusan kita. Paham ya? Tapi benar tadi, diskusi itu penting kalau kita tahu apa bahannya, redelivery agreement-nya itu kayak apa sih. Mungkin next kita bikin khusus Van, masalah redelivery agreement kita breakdown apa aja itemnya. Kadang-kadang bahasanya ya banyak teman-teman kepanjangan karena jadi susah gitu ya. Padahal emang susah. Emang dibuat susah biar gak semua orang ngerti ya. Bayangin, tapi ini jangan dilihat siapa-siapa. Pertama kali saya ke Sriwijaya, saya diinterview mau jadi dokter teknik tuh, bos saya sendiri tanya, itu delivery condition pesawat sama semua ya? Saya bilang, ya enggak Pak. Loh, kata Pak ini sama semua setiap lessornya? Enggak, itu tergantung kita gimana negonya. Baru kaget deh. Akhirnya kita banyak bisa nego yang ajaib-ajaib lah, karena kitanya kuncinya sama lessor, tapi kalau Anda jadi operator ya,
Jangan dipikir mereka tuh sinterklas. Jadi kalau kita mau, kita harus minta. Jangan ngarepin kita nggak minta dikasih. Orang minta aja belum tentu dikasih, bener nggak? Jangan malu dong. Itu bos saya di Arab yang ngajarin. Apapun sama lesor, sama pabrik, minta dulu sebanyak mungkin. Dari 20 dikasih 18 udah lumayan. Karena kalau Anda diem aja nggak akan dikasih satu pun. Jadi kayak gitu, biasa konsumen kita minta dulu. Nah, operator harus berani minta ke lesornya. Ya kita manas-manasan operator sih boleh, tapi jangan lewat lesor, salah. Ya, pokoknya kalau bilang ya saya sih nurut yang kasih WO gitu aja. Kalau lesor mau kamu kasih WO terpisah, saya kerjain. Paham ya? Ada lagi? Bagus pertanyaan. Jangan habis training ini pada pindah jadi tech rep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Selamat pagi Pak Ananta. Di sini saya bertanya dari sisi bisnis Pak. Tadi Mas Ayub udah bisnis dari TPS, training, Masnya juga dari production engineering, saya dari segi bisnis. Nah di sini saya ada beberapa pengalaman menghandle project pesawat Pak. Nah itu yang pengen saya tekankan itu masih banyak saya temukan itu knowledge atau education terhadap teman-teman di lapangan Pak. Seperti cabin shop, cabin sendiri, structure, painting, itu mereka tuh tidak tahu Pak. Pesawat itu masuk dalam keadaan TMB atau capping. Nah selama ini mindset teman-teman tuh yang seperti Pak Anwar tadi bilang, banyak MDR kita revenue mendapatkan banyak uang. Nah sedangkan beberapa tipe customer itu menerapkan capping. Contoh sampai sekarang Cebu ini cappingnya juga belum clear Pak. Apakah dia cappingnya 250 man materialnya, 25 man hours atau 500? Nah itu akan menjadi sebuah base saya untuk menyampaikan ke teman-teman produksi, sehingga ketika man hours itu sudah dideklar dari Cebu, oke, man hours capping saya 25 jam, sehingga saya bisa mengasih tahu teman-teman, kita bikin MDR-nya kita manage Pak, apa yang bisa kita jadikan satu, namun kita bisa mengabaikan aspek quality, sehingga man hours yang bisa kita calculate itu akan melebihi 25 jam. Contohnya saya sudah experience di pesawat Cebu juga, itu ada repair di pylon, itu saya satuin dengan screw stack, sehingga screw stack karena screw stack itu adalah akses untuk replace si rivetnya, sehingga man hours-nya lebih dari capping. Saya tawarkan ke customer, dia approve dengan man hours itu. Nah saya pengennya di GMF itu ada briefing ke setiap teman-teman produksi semua Pak, bukan hanya hanggar tapi shop segala macam, bahwasanya pentingnya sistem kontrak kita. Sejauh ini sih saya masih menemukan banyak yang belum tahu itu Pak. Terima kasih Pak. Itu benar, itu salah satu kelemahan kita ya. Kadang-kadang kontrak tidak dipahamin. Ya tolong VP, SM dengan teman-teman TP harus bisa menjelaskan teman-teman produksi kontraknya apa, termasuk cappingnya. Terus ini yang suka kesalahan capping berikutnya nih Pak. Anda suka menggabungkan MDR dengan additional work. Jangan, bisa Pak. MDR hanya yang berhubungan dengan repair yang ditemukan findingnya. Tapi kalau ada additional work yang mungkin mirip tapi itu sebetulnya kerjaan tambahan, open new WO. Kan itu jadi nilainya nggak pakai capping, ngerti kan? Itu sendiri sebagai pekerjaan baru. Di situ mau pintar-pintarnya kita Pak. Ya, saya setuju banget. Kita mungkin itu kelemahan kita dan kita sekarang harus kita bentuk komunikasi tadi, membedah pertama kontraknya lessor dengan customer kita. Lalu kedua adalah kontrak kita dengan customer, semua harus tahu. Terus capping tadi saya bilang, jangan pernah bikin MDR tidak dimulai dengan membentuk administrasi MDR sendiri 10 man hour minimum. Anda bisa jelaskan, iya kita buka manual, kita ngecek gudangnya, kita udah ngabisin waktu kita 10 man hours. Atau minimum 8 kan sehari, kita bilang seharian kita kerjain ini. Kita kan selama ini free kan, saya akun semua free. Mereka hanya pas kerjaan MDR aja kita charge. Kalau Anda ke ST Aero, itu lebih gila lagi. Kalau udah open SRM, mereka bisa engineering, mereka bisa ngecas lebih dari 20 man hour. Rate-nya engineering lagi, bukan rate-nya mekanik. Waktu saya dulu marah-marahin STRO kayak gitu. Tapi ya sebenarnya benar juga, dari sisi dia sebenarnya bahwa engineer dia membuka manual kan, buka manual nyariin referensi segala, kita nggak pernah ngecas. Walaupun ada ngubungin orang TE juga, kita nggak pernah ngecas. Pokoknya ngecas kerjaannya aja nih. Waktu ngedrill ini habis berapa man hours. Jadi tolong itu, teman-teman diingetin. Mungkin ada sesi-sesi lagi Pak Irfan selanjutnya ya. Tadi ngebedah kontrak, ngebedah ini boleh juga. Terima kasih, bagus Dan. Ada lagi? Mumpung kita bisa ngumpul cerita-cerita. Banyak pengalaman dari lucu-lucu lah. Saya dari berantem hebat sampai nggak berantem tuh saya udah sering banget ngalamin. Ya. Tapi emang sebagai tech rep saya harus berantem kadang-kadang. Berantemnya bukan gelut kan.
diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ananta, selamat pagi semuanya. Nama Sujianto, PO Lin 8 Pak. Saya mau nanya bagaimana menghadapi kadang-kadang kita kontrak dengan operator, tapi kita juga ada lessor. Kadang operator itu mengadu, Pak. Mengadu antara GMF sebagai pemegang work package dengan lessor. Ini kadang-kadang take-rep yang mungkin kurang pengalaman, jadi akhirnya apa-apa diserahkan ke GMF untuk menghadapi lessor. Sedangkan di kontrak itu kan harusnya yang menghadapi lessor itu adalah take-rep. Jadi itu yang nomor satu. Nomor kedua adalah mengenai agreement atau kontrak yang ada DB chat update di work package, Pak. Sedangkan untuk DB chat ini, kalau untuk Redel adalah nomor satunya, Pak, karena semua watch ke DB chat. Gitu. Di DB chat ini sebenarnya celah-celah mendapatkan revenue itu ada, Pak. Banyak, Pak. Karena di situ ada, saya udah sering komplain ke TP, komplain ke planner mengenai bagaimana memapping DB chat ini supaya menjadi penghasilan tersendiri. Jadi kontrak-kontrak DB chat itu ambigu, Pak. Di situ tertulis update, tapi bagi customer update itu adalah renew kan, Pak, istilahnya. Update itu renew, tapi di GMF sendiri update itu hanya insert. Saya jawab, Pak. Ya, sebentar, Pak. Itu sebetulnya teman-teman masih banyak yang belum tahu di sisi planner how to update DB chat, how to menghasilkan revenue dari DB chat itu, Pak. Jadi begitu aja mungkin dari saya, Pak. Makasih. Oke. DB chat tuh selalu pekerjaan yang terakhir selesai biasanya. Bahkan habis test flight, demo flight pun kita harus lihat lagi ada new damage gak? Karena kalau ada damage kita harus gini. Pengertian tadi bener gini. Ada beda antara updated dengan remapping. Ingat ya, kalau remapping kita membongkar dari DB chat yang sebelumnya ke lessor. Biasanya kita ngupas kulit pesawat tuh, karena harus kita cek lagi semua, diukur lagi semua. Indigo nggak ngelakuin itu karena banyak mapping DB chartnya sangat lemah. Lessor dari awal udah bilang, saya nggak mau terima DB chart kamu. Kalau udah kata-kata itu berarti biasanya kita upgrade work scope jadi remapping. Yang teman-teman harus ingat ya, kalau updated 1 sampai 100, kamu ngerjain berarti 101 sampai nemunya berapa kamu nemu den baru atau crack baru atau segala macam korosi baru, ya itu namanya updated. Kalau remapping Anda mulai lagi dari nol, bahkan penomorannya harus kadang-kadang bisa diulang lagi, kita tempelin nomor-nomor itu lagi segala macam, ya. Semakin dia minta remapping kita harus semakin senang. Cuman ya tadi mungkin ngecek man hours-nya harus benar. Hasilnya adalah NPPA-nya jadi gede atau pembayaran work package jadi gede. Yang penting adalah kita es krim party habis itu. Jangan udah kerja capek-capek untung banyak, lain itu cuma udah babak belurnya doang, jangan juga gitu ya. Ya teman-teman SM harus bisa pintar kayak gitu. Ya, jadi bedanya tuh, Pak. Yang benar adalah kalau updated nambah. Ya, tapi kalau remapping itu mulai dari nol. Biasanya sering upgrade dari updated menjadi remapping. Begitu lessor ngecek dulu nih. Waktu Anda sambil kerja, lessor ngecek dokumen lama. Current status DNB dia gimana, dia ngecek, dia buka, dan dia bakal bilang, item nomor 3 saya nggak puas nih, coba dicek ulang. Nah begitu lebih dari 5, lebih dari 10, kadang-kadang udah remapping semua deh, saya nggak percaya semua, nah, kayak gitu. Itu kejadian di Indigo. Di awal 2, 3, 4 kok dan bakal yang dibuat Indigo sangat tidak jelas, tidak ada sketch. Kan kalau di agreement ada tuh, repair itu harus ada sketch, harus ada reference, harus ada measurement. Nah itu sering di Denmark nggak ada tuh. Jadi cuma bilang, ini within limit, mau nggak mau, lessor pasti marah. Mana sketchnya, di posisi mana? Mereka harus gambarin tuh, per SRM, titik mana, so ukurannya berapa, within limit itu berapa. Itu, Pak. Nah kembali, kita harus bersyukur. Makin banyak kerjaan, kita makin banyak duit, mikirnya gitu ya. Jangan makin banyak pekerjaan stres. Lebih stres kalau nggak ada kerjaan, Pak, percaya sama saya. Terus tanggal 26 ada SE, kita nggak gajian, mau. Itu lebih stres. Ya itu, ada pertanyaan lagi? Dan Bakar Chat memang itu selalu idola, Pak. Bahkan saya pengen one day kita punya tim yang khusus gitu loh. Dari TE gabungan dengan teman TJ itu udah jagoan lah kalau untuk Dan Bakar Chat. Dan ingat, item shop itu yang suka kadang-kadang ketinggalan update-nya. Nah di shop itu juga harus dilampirin untuk pengukuran harus lebih detail kan. Itu datang ke
produksi bisa-bisa lama, oh masih di shop Pak DP-nya, itu saya sering alamin, itu bisa nggak, barang datang DP kelar gitu loh, ya, kita jadi bisa periksa. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusikan, silakan. Tapi gini ya, jangan ragu, once Anda handle apa, Anda bilang Pak Ananta saya butuh diskusi dong, butuh masukan, silakan panggil saya, kita diskusi. I'm open anytime. Bagi saya sama, Radio Delivery itu company game, semua terlibat, bukan cuma tim lain 8 yang punya urusan dia, enggak, kita harus bantu. Dengan itu kita bisa lolos banyak lah. Ada lagi kira-kira yang mau tanyakan? Saya hitung sampai 3, kalau enggak saya hitung lagi. Silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya lagi, mohon izin bertanya, diskusi sih Pak terus terang. Dari beberapa item tadi Pak Ananta menjelaskan ada proses kayak propose juga ke laser ataupun tag drive untuk proses itu. Saya mau menanyakan peran CSSF di sini sampai sedalam mana ke produksi untuk menjembatani kita Pak? CSM itu sebenarnya pengukur revenue kita. Jadi terlibatnya di mana dia harus mengukur pekerjaan tambahan ini akan menghasilkan uang berapa. Sekarang kita udah punya sales plan meeting Pak tiap minggu. Ya, mungkin Pak Fanani, Pak Ivan pernah ikut juga dengan tim. Setiap line saya mintain NBPA-nya lah. CSM sekarang harus laporan. Ya. Intinya sih itu. Dia sebagai pengukur ini pekerjaannya benar nggak menghasilkan revenue, benar nggak? Baik dari material, baik dari man hours. Gitu. Baik Pak, kemudian kita ada plan untuk redelivery Cebu kebetulan, tapi kalau dilihat dari plan Cebu ini nggak tahu tadi yang game seperti Pak Ananta sebutkan, dia itu menaruhkan beberapa pekerjaan besarnya itu justru di akhir, padahal dia seolah-olah membuat skema pesawatnya ready to roll out gitu, dengan saya menyediakan dummy landing gear, tapi ada pekerjaan besarnya, saya bisa supply-nya di belakang nih. Nah itu kira-kira dari siapa Pak yang bisa menekan dia untuk proses itu? Itu kembali, itu PO bisa menekan dia. Ya berdasarkan agreement. Kalau Anda PO-nya kurang kuat bicara, ajak SM, ajak VP, kalau perlu ajak saya. Bilang ini impactnya besar kalau Anda salah men-set pekerjaan seperti ini, gitu. Nggak benar, PO-nya harus ngomong. Siap Pak, itu sudah kita mintakan sebenarnya di awal, jadi dari beberapa item kita kasih pertanyaan, minta di date itu di sekitar 3 minggu, supaya dengan plan kita itu moving bisa. Gini, paling gampang adalah Anda email, ceritakan impactnya. Terus we need your advice. Begitu dia jawab, itu jadi pegangan kita. Next ada apa-apa, loh kamu udah jawab seperti ini loh. Saya udah tawarkan tapi kamu jawab seperti ini. Gitu, ya. Itu paling khusus. Kalau saya melakukan seperti itu Pak. Ya. Jangan verbal. Kalau verbal ntar dia nggak ingat lo ngomong kapan. Tapi kalau udah email backup, kalau kita udah menangani ini, minta we need your advice. Which one direction you follow? Which direction you follow? Ya, setuju Pak. Per minggu kemarin sebenarnya secara formal kita sudah email kan Pak. Permintaan semua kapan ini datang sampai proses shipping. Cuman dia. Kamu bilang aja, ini ada impactnya kalau kamu telat ngasih material ini misalnya di supply ya. Yang akan telat ngasih ini akan berimpak pada TAT seperti ini. Tulis aja di situ. Ya. Kalau bisa ceritakan dengan chart. Begitu ini mandek maka days sekian ke sana akan molor sebanyak sekian gitu. Tulis aja. Biasa ya. Siap Pak. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Pak. Pokoknya kalau tetap ada pertanyaan anytime ya, nomor telepon saya silakan kamu catat 0811 911 9695. Kalau mau nanya silakan Pak, saya ini dagelan ini mau nanya ini. Anytime, saya kalau bisa waktu pasti saya jawab. Gak usah takut, kita bagi-bagi. Semakin teman-teman pintar, semakin enak kok kata saya. Semakin teman-teman banyak pengalaman, saya juga makin santai nantinya. Udah teman-teman di depan lapangan pede. Tapi emang, Redelivery ini saya pengen GMF itu jadi salah satu yang tempat idaman para lesor lah. Udah kirim ke GMF aja kita beres. Karena standarnya bagus, orangnya ngerti dengan manual seperti itu. Ya. Kembali lagi, kadang-kadang kata kuncinya kita sendiri nggak tahu kontraknya apa, gitu ya. Dan kebetulan take-rep-nya katrok, udah selesai deh. Nah, jadi bulanan-bulanan lesor, udah kita selesai pede, pas redelivery, lesor masih punya segini finding. Oke Pak, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Kita applause dulu buat Pak Ananta. Ada banyak banget ya tadi best practice yang bisa kita implementasikan buat project redelivery dan project delivery berikutnya.
Semoga nanti harapannya kita semakin lancar menghandle project-project semacam ini dan banyak lessor ataupun operator yang naruh pesawatnya untuk retail di GMF karena bisnis retail cukup menggiurkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau diskusi lagi, saya kira kita bisa cukupkan untuk sharing session pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.